Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Sampah adalah emas, dan emas dapat diubah menjadi cinta kasih yang mengitari dunia. Pesan inilah yang ingin disampaikan oleh relawan dan juga para penerima bantuan seci di Panti Asuhan Amalia Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Mereka begitu tergugah dengan misi pelestarian lingkungan dan juga kemanusiaan seci. Ternyata dari mendaur ulang sampah kita juga dapat membantu sesama. Beginilah suasana di Depo Pelestarian Lingkungan Yayasan Buddha Seci Kota Tebing Tinggi pada setiap hari Minggu. Para relawan bersama masyarakat sibuk dengan kegiatan mendaur ulang sampah. Pada hari ini, para relawan dibantu oleh puluhan anak-anak dari Panti Asuhan Amalia Tebing Tinggi. Para anak panti asuhan ini sudah 6 bulan membantu Yayasan Buddha Seci dalam memilah-milah sampah. Jalinan hubungan antara Panti Asuhan Amalia dan Yayasan Buddha Seci bermula ketika insan seci melakukan kunjungan silaturahmi ke Yayasan Amalia pada bulan Ramadan 3 kali berturut-turut sejak tahun 2012. Relawan Yayasan Buddha Seci memaparkan tentang misi kemanusiaan seci untuk menolong orang lain tanpa memandang perbedaan. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan daur ulang. Mereka menawarkan untuk melakukan kerja daur. Apa yang dapat kami lakukan? Pertama mereka tanya untuk bersama dengan seci. Oh ada, saya bilang ada kegiatan daur ulang pelestarian lingkungan. Oh benarkah? Iya, nanti kita lakukan. Maka mulai saat itulah mereka setiap hari Minggu ingin datang melakukan daur ulang. Kita buat secara bergiliran, berjadwal bagi anak-anak karena cukup banyak. Jadi sudah berjalan 6 bulan selama ini. Dan mereka betul-betul lakukannya dengan luar biasa sekali. Kegiatan daur ulang dirasakan sangat menyenangkan bagi para anak Panti Asuhan Amalia. Salah seorang di antaranya adalah Ayu Eka Putri. Gadis berusia 18 tahun ini merasakan manfaat berdaur ulang, yaitu dapat menjadi ladang amal. Setiap minggu tuh anak panti tuh berturut-turut ke Buddha Seci untuk mendaur ulang. Daur ulang, kami sangat senang mengikuti daur ulang karena bisa beramal dan membantu orang lain ya. Dan itu tujuannya sangat banyak gitu. Bisa membantu dan bisa mengikuti yang sangat baik lagi gitu. Relawan Yayasan Buddha Seci juga memupuk rasa cinta lingkungan kepada anak-anak Panti Asuhan Amalia lewat sosialisasi pelestarian lingkungan. Para relawan menjelaskan bahwa sampah-sampah yang mereka pilah akan dijual dan dana penjualannya digunakan untuk bersumbangsi menolong orang yang membutuhkan. Sejalan dengan misi kemanusiaan seci, Panti Asuhan Amalia turut menjadi donatur Yayasan Buddha Seci. Niat membantu orang lain agar terbebas dari penderitaan menjadi motivasi bagi mereka. Setiap hari mereka mengisi celengan bambu dengan koin-koin dan diserahkan kepada Yayasan Buddha Seci untuk membantu orang yang membutuhkan. Jadi selama di sini selain mendapat pendidikan daur ulang ini, mereka juga dididik untuk mempunyai etika dalam bergaul, dalam masyarakat, berkawan, dan sampai-sampai etika makan. Nah, itulah yang kita dapat, dan kita harapkan apa yang disampaikan kepada anak-anak ini tertular juga kepada teman-teman yang lain. Ini harapan kita, walaupun itu belum mencapai yang kita harapkan betul. Dukungan Panti Asuhan Amalia dalam menebarkan pesan pelestarian lingkungan juga diwujudkan dengan penampilan isyarat tangan bertemakan sebuah dunia yang bersih. Para anak terlihat terampil ketika melakukan pertunjukan ini.
Pertama, kita bisa merubah pola pikir. Satu, menanamkan budi pekerti pada mereka. Mereka tahu menghargai sumber daya alam dengan melakukan pelestarian lingkungan. Ya, tentu mereka akan melakukan kebersihan. Sekarang kami tanamkan harus mereka lakukan bukan hanya di depo daur ulang saja, di rumah, di sekolah. Jangan malu untuk melakukan sesuatu yang baik. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini bisa merubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan mungkin yang selama ini masih kurang kita perhatikan. Diharapkan dengan semakin bertambahnya barisan relawan daur ulang, semakin bertambah pula jejak kebajikan para insan Seci, sehingga misi kemanusiaan Seci dapat dirasakan dunia. Ya pemirsa, selama ini mungkin kita mengenal andaliman sebagai sebuah rempah yang berasal dari daerah Toba yang digunakan untuk bumbu masakan khas suku Batak. Nah, bagaimana ya jika andaliman ini dijadikan bumbu masakan Italia seperti pizza? Seperti apa ya kira-kira? Berikut liputannya. Ada yang tahu tidak dengan tumbuhan yang satu ini? Ya, ini adalah andaliman. Di Sumatera Utara, tumbuhan ini banyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba Samosir. Andaliman atau dalam bahasa Latin, Xanthoxylum Acanthopodium memiliki kekerabatan dengan jeruk, sehingga masuk ke dalam famili Rustaceae. Andaliman bisa ditemui di daerah berketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Tinggi pohon rata-rata 2-4 meter. Seluruh batang, ranting dan daunnya dipenuhi dengan duri. Ini andaliman ini kan biasanya tumbuhnya di daerah pegunungan. Dan lebih cocok ini tumbuhnya di antara pohon adalah peneduhnya. Kalau dia tidak ada peneduhnya dia tidak bagus. Dan dia di tanah yang lembab tapi jangan tergenang air. Nah begitu. Maka kenapa ini cocok agak di hutan-hutan karena humus-humus daripada daunan itu di tepi aliran-aliran air. Nah itu bagus sekali. Di dapur Toba Art yang berlokasi di Balige, Toba Samosir ini, Sebastian Huta Barat, sang pemilik kafe, menggunakan andaliman untuk membuat bahan makanan cepat saji yang tren di kota-kota, yaitu pizza. Sebastian yang berlatar belakang seorang fotografer belum lama mempelajari cara membuat pizza. Namun berkat ketekunannya, usahanya yang memanfaatkan bumbu lokal ini berkembang pesat. Nama pizza andaliman pun mulai dikenal di penjuru Balige. Silimalombu, tempat Ito Ratna dan Thomas Heinle. Jadi waktu itu desa kecil 12 kilo dari Tomok. Dan kami disuguhi kue roti di tempat itu, di desa yang sangat terpencil kan. Dan si MC mengatakan bahwa roti ini dibuat di desa itu. Wah, saya sangat heran. Roti yang bayangan kita roti Jerman yang hebat dibuat di desa kecil. Lalu saya tertarik ingin belajar bagaimana proses membuat roti. Dan saya bilang ke Thomas, bisa nggak saya datang untuk belajar? Langsung aja. Dan saya tidak mau kehilangan momen. Akhirnya malam itu juga tanpa baju saya kembali ke tempat Ito Ratna, menginap di sana, dan pagi saya diajarin bagaimana membuat roti dan malah ditambah membuat pizza. Rahasia pizza andaliman ini terletak pada sausnya. Saus diolah dari andaliman yang dicampur dengan beberapa sayuran seperti kol, wortel, tomat, cabai, dan lainnya. Saus ini menjadi topping untuk adonan yang sudah jadi. Setelah diberi topping, pizza pun dimasukkan ke oven pemanggangan untuk dimasak selama beberapa menit hingga kemudian siap disantap. Ternyata ada kemarin orang Italia di sini menceritakan, oh sederhana, dia mencoba menceritakan pizza yang basic sekali dengan tepung yang betul-betul sehat ya. Tepung, ada susu, ada madu, dan kemudian
hanya saus tomat sebenarnya kalau Italian pizza itu kan. Nah, kita coba kembangkan dengan apa yang ada di daerah ini. Setelah saya pelajari toppingnya, memang oke lah di kota-kota ada paprika, ada keju, tapi saya mencoba untuk tidak ke sana. Kenapa? Karena itu semua kan bahan-bahan impor. Italian style, Batak taste. Inilah jargon pizza andaliman Balige dengan olahan bahan yang sehat. Biasanya untuk membeli pizza, kita harus merogoh kocek dengan jumlah yang besar, namun tidak untuk pizza andaliman. Harganya yang cukup terjangkau membuat pizza ini cukup banyak diminati oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Kita juga heran ya, kok bisa makanan Batak jadi makanan Italia gitu ya. Rasa andalimannya memang cocok lah, karena saya orang Batak yang suka makan andaliman ya. Pizzanya juga ya seperti pizza yang kita rasakan selama ini. Hanya saja pizza itu digabung dengan andaliman memang sedikit aneh rasanya. Tapi karena kita lidahnya lidah Batak, itu rasa garamnya kan kurang. Kita minta tambah garam gitu. Pizza andaliman tuh khas karena itu memakai bahan-bahan lokal semuanya, hampir semua. Terutama andalimannya dan sausnya semua dibikin homemade, jadi nggak store bought gitu. Nggak beli dari toko, jadi benar-benar original gitu. Hanya butuh ide kreatif untuk berinovasi dengan bahan lokal. Sebastian Huta Barat telah mampu memanfaatkan andaliman untuk membuat makanan yang kini menjadi kekhasan daerah tempat tinggalnya. Pizza andaliman. Masa kanak-kanak adalah masa yang penuh dengan cita-cita dan semua anak menginginkan seperti apa yang mereka pikirkan ketika dewasa nanti. Namun bagaimana dengan anak-anak yang tinggal di pinggiran dan mungkin juga berasal dari keluarga kurang mampu? Mewujudkan cita-cita bukanlah perkara yang gampang. Untuk itulah sekelompok orang-orang yang peduli terhadap nasib mereka mencoba menginspirasi anak-anak ini lewat program Kelas Inspirasi. Kita semua pasti punya cita-cita masa kecil, bukan? Ingin jadi ini, ingin jadi itu, banyak sekali. Namun bagi anak-anak yang tinggal di daerah pinggiran, mewujudkan cita-cita membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Dalam segmen Sekitar Kita kali ini, saya ingin melihat bagaimana peran para profesional untuk membantu anak-anak ini mewujudkan cita-cita mereka. Kampung nelayan di Sicanang, Belawan berada tidak jauh dari pelabuhan dengan jarak lebih kurang 30 km dari kota Medan. Sebagaimana khas daerah pesisir, kondisi ekonomi masyarakat di daerah ini masih tertinggal dibanding daerah lain. Keadaan ini mencerminkan kondisi pendidikan anak-anak di Sicanang. Realita pendidikan di daerah marginal adalah gambaran miris negeri Indonesia. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri ini menjadi motivasi bagi para profesional di Medan untuk melakukan sesuatu bagi anak Indonesia calon pemimpin masa depan. Kelas Inspirasi adalah salah satu jawaban yang coba diberikan para profesional Medan dalam mengatasi kondisi buram pendidikan anak-anak di daerah marginal. Melalui gerakan masyarakat yang diprakarsai Anies Baswedan yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan ini, para profesional memberikan waktunya mengabdi sehari pada sekolah untuk membantu anak-anak menemukan cita-citanya. Di Medan, Kelas Inspirasi sudah kedua kali diadakan. Ada lebih kurang 300 inspirator dari berbagai profesi yang terpilih dari seleksi yang dilakukan para relawan pegiat Kelas Inspirasi. Saat ini saya sedang berada di salah satu kelompok Kelas Inspirasi yang sedang mempersiapkan kegiatan mereka di Hari Inspirasi.
Nah, Mbak Wanti, ini kan sebenarnya kelas inspirasi yang kedua ya, gitu kan. Nah, apa saja kegiatannya? Apakah ada yang berbeda dari tahun yang lalu? Kalau kegiatannya memang tidak jauh berbeda dengan yang lalu ya Mbak Kun ya. Di mana kelas inspirasi ini adalah gerakan yang kita itu mengajak para profesional dari berbagai macam profesi untuk terjun mengajar di sekolah. Cukup 1 hari saja. Bukan mengajarkan matematika, bukan mengajarkan bahasa Indonesia, tetapi kita ingin mengajarkan profesi kita, siapa diri kita, kemudian apa yang kita kerjakan, dan bagaimana untuk menjadi seperti diri kita. Untuk memilih sekolah, apakah ada kriteria khusus ini untuk sekolah-sekolah yang dituju? Kelas inspirasi ini lebih kita arahkan ke sekolah-sekolah yang mayoritas anak-anaknya berasal dari kelompok marginal. Karena apa? Karena mereka ini sangat-sangat rentan ya untuk tidak sekolah, untuk putus sekolah. Kita ingin mendorong, memotivasi mereka bahwasanya ada banyak profesi yang nantinya bisa mereka pilih. Dan nantinya hanya dengan pendidikan atau dengan sekolah lah kita bisa meraih profesi-profesi itu. Wah, luhur sekali niat para profesional yang menjadi inspirator di kelas inspirasi ini. Selain merencanakan konsep kegiatan di sekolah nanti, para profesional ini juga sibuk mempersiapkan alat peraga yang mewakili profesi mereka. Bagaimana paru-parunya bekerja. Oke. Nah, pemirsa, sesuai dengan profesinya Mbak Wanti ini sebagai seorang peneliti, maka salah satu materi yang akan dibawakan pada hari H adalah bagaimana memanfaatkan tekanan untuk menggerakkan sebuah speedboat mini dengan memanfaatkan gas ya Mbak ya. Ini baking soda dan asam sitrat. Ini nanti akan digunakan untuk mendorong speedboat ini agar dapat berjalan. Seru ya pemirsa? Pasti anak-anak bakal suka banget nih. Oke. Akhirnya hari inspirasi pun tiba. Para inspirator di kelompok 15 ini mendapat bagian di Sekolah SD Negeri 065006 Sicanang, Belawan. Kedatangan para inspirator disambut antusias oleh lebih kurang 320 murid dan 12 guru di SD Negeri Sicanang ini. Hari ini semua guru dibebaskan dari mengajar di kelas. Hari istimewa ini diberikan kepada para profesional yang ingin menginspirasi anak-anak tentang cita-cita mereka. Salah satu inspirator yang tampak bersemangat mengajar adalah Bapak Divi Johansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara. Sesuai dengan profesinya sebagai bankir, Pak Divi mengenalkan tentang uang kepada anak-anak. Anak-anak terlihat sangat antusias, apalagi ketika Pak Divi mengeluarkan alatnya yang dapat melihat gambar-gambar pada lembar uang kertas dengan jelas. Wah, menarik sekali! Pak Divi, ini bagaimana kesannya menjadi guru sehari di kelas inspirasi ini, Pak? Saya terus terang tidak menyangka ya, satu bahwa it's so fun gitu ya, artinya menyenangkan lah berdialog dengan murid-murid itu ya. Karena saya sendiri udah lama tidak sekolah dan bukan guru, jadi surprising sekali ya. Dan saya juga menikmati dialog dengan teman-teman ini semuanya ya. Dan saya terus terang bagi teman-teman lain pemirsa yang mau ikutan seperti saya di kelas inspirasi, itu saya sangat rekomend. Aksi Pak Divi di kelas tidak kalah dengan cara inspirator lain memberikan inspirasi cita-cita kepada anak-anak. Aksi di kelas usai. Anak-anak lalu dibawa keluar kelas untuk menguatkan mimpi masa depan mereka melalui cap tangan di kain cita-cita. Komitmen anak-anak pada lembar kain putih ini dimaksudkan agar anak ingat dengan hari inspirasi, di mana dia pernah bermimpi tentang cita-citanya.
Senang. 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 Senang, bahagia. Dokter. Tentara. Dokter. Guru. Jadi tentara. Nah, Ibu Azri, kondisi sekolah kita ini secara fisik seperti apa ya? Saya ceritakan kondisi sekolah saya ini sering terjadi pasang. Karena ini musim kemarau mungkin nggak nampak lah pasangnya ya. Kalau sudah pasang sampai masuk ke dalam kelas. Di samping itu kondisi sekolah saya mobilernya sangat prihatin sekali. Mungkin tadi bisa dilihat ya, bangku dan mejanya kurang. Sementara jumlah siswa 318, banyak yang berminat ke sekolah saya. Sementara sekolah-sekolah sebelah saya semua fasilitas ada tapi siswanya sedikit begitu. Nah, itu dari sisi fisik sekolah. Iya. Dari sisi siswanya sendiri bagaimana, Bu? Keterbelakangan itu ada dikarenakan memang masyarakat itu ekonominya kan lemah sekali. Jadi pola pikirnya pun ya seperti apa kita sudah tahu gitu ya, kurang mendukung. Maunya serba gratis saja semuanya. Di SD saya ini semua gratis, tidak ada bayar karena sudah ada dana BOS. Kelas inspirasi mungkin hanya gerakan sehari, tetapi inspirasi dan motivasi yang didapatkan anak-anak ini bisa menjadi langkah awal meraih impian mereka. Dari sini juga akan banyak menyadarkan orang bahwa kewajiban untuk mendidik itu bukan hanya tugas dari guru semata, melainkan kewajiban dari kaum terdidik. Semoga segmen sekitar kita kali ini dapat memberi inspirasi dan mendorong anak-anak ini untuk mewujudkan cita-cita mereka walau sesulit apapun. Begitu juga dengan kamu yang di rumah ya, tetap semangat! Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa.